to structures and written expressions. Jadi plan kita malam ini kita akan membahas dulu skill terakhir dalam reading. Nanti kita setelah itu praktis. Dan kalau waktunya sisa kita bisa tanya jawab. Kalau tidak ada tanya jawab yang teman-teman isukan, nanti kita bisa lanjut pada introductions to next sections, that is structures and written expressions. Well, let's we go ya. Mari kita mulai. Guys, actually the fundamental skills on reading we have studied all. Sebenarnya ada fundamental skills dalam reading itu kita sudah pelajari semuanya. But there is the additional, the possibility you'll get on reading sections. Ada kemungkinan skill yang lain yang teman-teman bisa dapatkan saat mengerjakan soal reading, even in paper-based test or computer-based test. Baik di computer-based test, tes yang di komputer ataupun yang papers. What is that? That's about overall review questions. Overall review questions that actually how we can see the overall of the passage. And it's about the overall of the passage. Mungkin nanti kita akan sedikit di awalnya agak bias ya untuk melihat kayak apa sih yang dimaksud dengan overall kayak gitu ya. Overall yang dimaksud di sini teman-teman, kita akan bahas tentang the passage not term of detail, not term of the main ideas, but in term of overall. Secara keseluruhan, simpulan dari simpulan dari bacaan tersebut kayak gitu. Jadi bukan ditanya detail informasi tentang paragraf tersebut, ide pokoknya, bukan kayak gitu. Tapi lebih pada simpulannya. As examples ya, sebagai contoh skill yang pertama, the 12 skills that means where specific information is found. Kita harus bisa menentukan di mana informasi yang spesifik bisa ditemukan. As examples, ya, where in the passage does the authors discuss the compositions of meteors? Nah, jadi kita harus menentukan semua nih dari bacaan ini di mana komposisi dari meteor. Nah, on this case, di bagian model tipikal soal kayak gini, what you can do, ya, apa yang kita bisa baca adalah the first, you catch the meaning. Teman-teman harus pahami dulu meaning of the questions. Oke, meaning of the questions. Makna questions-nya. Nah, setelah itu, you might find related word. Nah, ini kan bertanya tentang where in the passage does the authors discuss the compositions of the meteors. Nah, berarti kan kalau ngomongin tentang compositions, related word-nya apa? Mungkin saja made, mungkin saja produce, mungkin saja consist, kayak gitu kan ya. Teman-teman mulai mempredik dan lain sebagainya. Lalu setelah itu kita lihat kebacaan. Ternyata gitu ya, kita di bacaan ini kita temukan dengan keyword yang pertama adalah meteor. Setelah itu kita cari meteornya, kita highlight aja dulu. One meteor, and then another's meteor, and then the meteors, so on, where you can find meteor again, meteor, so on. Nah teman-teman garisi dulu yang bagian ada meteor-meteornya. Baru setelah itu you scan meteor yang pertama. This is the sentence. Meteor craters, a great craters approximately 40 miles east of Flagstaff, Arizona, is generally thought by scientists to have formed as a result of impact of 60,000 ton meteor about 50,000 years ago. Oh, ini nggak consist, nggak mengandung informasi terbuat dari apa. So you can neglect this. Teman-teman bisa hilangkan statement ini, nggak ada kaitannya. Lanjut, ada meteor yang kedua. Ya, meteor yang kedua adalah the meteor made of nickels and iron. Iron. Dan kita bisa temukan ternyata ini ada kata made. Made berarti terbuat. Terbuat berarti compose, ya, compositions. So kita bisa temukan bahwa where in the passage does the author discuss the compositions of the meteor, ada di bagian sini, which is this is line 5.
Ya, that is the line 5. Mana yang mengandung line 5? That is the line 4 and 5 because of this is sampai sini terus kemudian masih sampai sini titiknya. That are the things ya. Itu jawabannya. Itu a typical questions will be like that. Artinya pertama kita harus tentukan dulu keywordnya. Kedua, dari keyword itu kita temukan relative word, kosakata yang mungkin terhubung dengan keyword tersebut, dan kemudian kita gunakan scanning-nya. Data things. Itu skill yang pertama. Selalu ingat bahwa it always use a keyword. Selalu membutuhkan keywords or idea in the question. Selalu mulai dari questions untuk menemukan keywordnya. Kenapa? Karena keyword ini yang akan kita gunakan untuk skimming, ya skimming untuk membaca cepat bagian mana yang harus kita highlight. Ya, data things. Itu skill ke-12. Setelah itu teman-teman, skill 13, that mean the tones, purpose, or course. Nah, ini agak berbeda. Maksudnya, tone, purpose, or course ini adalah tulisan ini ditujukan untuk apa? Ya, tujuan ini ditujukan untuk apa? Apakah the majority of the passage in TOEFL that's a factual passage? Artinya di sini teman-teman sudah disampaikan bahwa berdasarkan risetnya gitu ya, berdasarkan statement pembuat TOEFL-nya sendiri, TOEFL itu factual passage. Passage-nya adalah bacaan yang faktual, nyata. Presented without any emotions, dipresentasikan tanpa ada tendensi. Maka the tone of this type passage could be simply informational. Satu ya, can be informational. Kedua, explanatory atau factual. Most of the time ya. Bisa kebanyakan typically like these things. Tapi there is possibility, ada kemungkinan juga if the author is being funny nih, kalau seandainya autorsnya funny, bisa saja dia typicalsnya adalah humorous, ya, menjadi humor. Nah, kalau if the author is making fun of something, the tone might be sarcastic. If the author feels strongly that something right or wrong, the tones might be impassionate. Data things yang harus kita pahami. Jadi kalau dia factual, bisa saja dia informational, explanatory, atau factual itu sendiri. Atau kalau dia ingin about something funny, maka itu humorous. Kalau the tone might be fun on something, ya menyindir sesuatu, it can be sarcastic. Tapi kalau it can be explaining something strong about true, correct, false, or something in opinions, it can be impassionate. That's what you will be asked about. Contoh di sini. Yeah. This thing. The tones of this passage is, kita ditanya loh, the tones of the passage. Dari mana kita bisa membaca the tones of the passage? Maka kita lihat, bacanya secara skimming cepat. Military awards have long been considered symbolic of royalty, and thus when the United States was a young nation, just finished with revolutions and eager to distance itself from anything tasting of monarchy, there was strong sentiment against military decorations. For the century, from the end of the Revolutionary was until Civil War, the United States awarded no military honors. The institutions of the Medal of Honors in 1861 was a source of great discussions and concern. From the Civil War until World War I, the Medal of Honor was the only military award given by United States governments, and today it's awarded only the most extreme cases of heroisms. Although the United States is still somewhat worrying about wary of granting military awards, several awards have been instituted since World War I. Nah, dari di sini nggak ada ngomong angles, nggak ada ngomong humorous. There is no outrage that's informationals. It's only informationals. Dari mana kita tahu informationalsnya? Semuanya talking about military awards in America. There is nothing. There is no sarcastic. There is no humors. It's all about
informational. Ini semuanya informatif, maka it's informational. Kayak gitu. Nah, kita bisa melihat nih tahunnya disusun secara struktur, per century, eventuals, kayak gitu. Berarti ini informational. Secara deskriptif, ini memberikan informasi yang runtut, kayak gitu. Ini kalau kita ditanya tentang tones. Kalau kita ditanya tentang tones, menjawabnya kayak gitu. Nah, the next ya. Ini next-nya adalah this one. Determine where to insert a piece of information. Menentukan di mana kita bisa menaruh informasi tertentu. Contoh. Ya. Di sini nih. The following sentence could be added to paragraph 2. Ya. Seandainya moment. Itu momennya. Ini yang soal ini. Itu momennya. Jadi kita ditanya, pada bagian mana kita bisa menambahkan satu paragraf ya atau satu baris atau satu bagian kalimat di dalam bacaan. Ya. Di sini kan ada 1A, 1B, 1C, 1D. Right? Nah, kita dipilih, disuruh naruhnya di bagian mana? Nah, yang ditaruh adalah ini. When one brother was killed, the remaining brother had the game invented to explain the tragic event to his mothers. Apakah di A, apakah di B, ataukah di C, ataukah di D? Ya, maka kita lihat. Apakah A on the A, berarti the origins of the games are not known with a certainty. And traditional stories in a number of cultures claim credit for developing the games. When one brother was killed, the remaining brothers had a game invented to explain one tragic event to his mothers. Ya, seandainya apakah di sini? Atau di sini, one legends claim that chess was invented during the Trojan Wars. When one brother something kayak gitu lanjutnya. Atau di sini, di bagian sini, berarti kalau kita lihat, chess was developed to depict the battles between two royal brothers. Oh, ini nih udah mulai tertunjuk nih ada royal brothers for the crown of Persia. Berarti lanjutannya adalah when one brother was killed, the remaining brothers had two game invented to explain the tragic event to his mother. Nah, these things baru in a third legends, chess was a creation of mythical Arab philosopher Sasa. Nah, clue-nya adalah ya pasti kita menyusun kalimat atau menyusun paragraf itu sebelum kita nulis sesuatu pasti sudah di intro dulu, ada intronya. Nah, karena ini talking about when one brother was killed, berarti intronya akan talking about the brothers or related something like that. Nah, di sini ada penjelasannya. Between two royal brothers. Mana yang two royal brother ini tentang apa? Ketika yang satu terbunuh, yang sisanya akan had invented the game to explain the tragic event to his mother. Something kayak gitu. Kalau mencari bagian mana kita bisa menempatkan ini, maka kita selalu mencari kalimat sebelumnya itu harus relate dengan apa yang kita taruh. Kalau tidak relate, ya berarti itu enggak masuk. Contoh kayak gini. Cara mengerjakannya adalah look at the sentence to be inserted for any keywords or ideas at the beginning or the end of the sentence. Read the context before and after. Jadi kita harus membaca before and after-nya dulu. Ya. The insertion question square for any ideas that relate to the sentence to be inverted. Kalau di komputer diklik bagian kotaknya. Choose the insert question square that most related to the sentence to be inverted. Nah, kalau saranku, fokus pada kalimat before-nya dulu. Karena orang nulis itu selalu dari depan, bukan dari belakang. Makanya yang di depannya pasti relate dengan di belakangnya. That's why when you want to put in front, harus perhatikan sebelumnya itu apa. Like that, ya, like what I did ketika menjelaskan yang two brothers tadi. Itu skill 14, nah teman-teman. That's all about the reading.
Itu skill tambahannya. Sekarang kita coba amplifikasikan dalam practice to see how good you are at. Seberapa teman-teman bisa mengaplikasikan the lessons. Kita siapkan dulu. Momen. Things ya. Nah, overall review questions. You might prepare, teman-teman boleh minum dulu. Kita passage 1. There are 7 questions. Akan ada 7 questions. Let's check. Selalu kita mulai dari pertanyaannya dulu. The purpose of this passage is to. Number 2. Where in the passage does the author give some indications of Sacagawea age during the Lewis and Clark expeditions? The third. Where in the passage does the author explain what languages Sacagawea used? Number 4. Where in the passage does the author explain that Sacagawea did to maintain the health of the expedition's members? Next, where in the passage does the author list a mountain passed through which Sacagawea was able to guide the expeditions? Number 5. Number 6. The tones of this paragraph is. Number 7. This passage would most likely be a sign reading on a course of something. Bagian bacaan ini tadi cocoknya ditaruh bacaan pada jurusan apa? Data things ya. Itu pertanyaannya. Kita mulai nomor 1. How to answer number 1, you have to skim from the first till the end. Teman-teman silakan baca dari awal sampai akhir dengan cepat. To make sure what is the purpose. Bagaimana purpose-nya? Woi, Miss Mia directly answer A. Reisa A.
Oh, ya, Amanda directly answer A. Boleh juga nih, udah langsung pada jawab ya. Cepat banget. Miss Mia, why did you answer A? Kenapa dijawab A? Because from this baca answer, I get intinya itu kayak perjalanan dari si membernya dari Sacha Jawea ini. Kayak gimana cara nge-build si apa ekspedisi ini gitu sih. Oke, Langkah-langkahnya gitu. Kontribusinya seperti apa gitu. oke. I can understand. Dan how about yang tadi jawab Miss Febriani, what is your reason? Karena ada kebanyakan kata-kata kontribusi sih, Sir. Oke, kebanyakan kata-kata kontribusi. Miss Reisha? I think in this passage lebih ngebahas ya kontribusinya Sacha Jawea ini, Sir, kayak misalnya kayak menjadi guide-nya Lewis and Clark dan lain sebagainya gitu. And Amanda, what's your reason? Same, sir, because most of the passage is describe about the contribution of Sacha Jawea. Oke. Kalau salah jamaah berarti ya. Let's recheck number one. Oh, untungnya benar ya. That's correct. It's talking about the contributions of historical figures. Who is the figures that is such a Jawa, a members of Soson tribe. Salah satu dari suku Soson. Ya. That's great. How about number two? Bagaimana dengan nomor dua nih? Where in the passage does the authors give some indications of such a Jawa age during the Lewis Clark expeditions? Boleh dibaca bagian yang di bold aja. Untung kalau ambil computer base nanti akan di bold. Tapi kalau di papers soal ini jarang muncul. Tapi mungkin aja muncul ya, bukan berarti tidak ada ya. Mungkin saja mungkin. Silakan dibaca yang bagian bold dulu. 1, 2, 3. Satu dan kita turunkan sedikit. Oke. Oke. Wait. Pada jawab B. Miss Rizky, why did you answer B? Kenapa jawab B semua nih? Nggak pada kompakan semuanya. Miss Rizky, why? Karena tadi saya lihat kalimat ini sih Sir, di bagian atas. Bagian 2 here. Iya. While still a teenager, she took part in the expedition from the blah blah blah. Jadi untuk berarti usianya si Sacha Jawea ini tuh ya masih remaja. Oke. I guess it's valid ya. Valid, tidak perlu dibantah lagi. Usia adalah age. Usia adalah a phase of your life. Usia adalah fase dalam hidup kalian. Nah, salah satunya adalah teenagers. So when talking about the age of such a Jawian, it's directly bisa ditemukan while still teenagers. Harusnya si jawaban B ini menjadi rasional, jawaban yang rasional. Data things, benar. Kalau Miss Reisa jawab A dari mana nih? Maaf, Sir, salah baca. Oke, thank you ya, no problem. Banyak teman-teman yang benar, ada Raisa, Febriani, Riyadi, semuanya yang benar. It's great. Kita nomor 3. Where in the passage does the authors explain what languages such as Jawa used? Silakan dibaca dulu yang pertama, bold yang pertama.
Wih. Mas Riyadi langsung jawab B, kenapa Mas? The passage stated that she speaks Hidatsa and Farsi. Okay. So she herself did not speak English. She spoke Sosons and Hidatsa. Nah, that's the language. Nah, teman-teman banyak ya yang jawab B di sini. Banyak banget, ada Miss Yosepin, Febriani, Amanda, Rizky, Reisha, Raisa. Semuanya jawab B. Berarti semuanya valid. The information seharusnya sih benar ya. It's talking about this. Nah, sampai sini teman-teman harus hati-hati. It will be not directly stating like what you read on the passage. Jadi jangan fokus pada kata di dalam bacaan. Kalau di sini kan dia ngomong what languages such as were used. Sementara dia tidak menggunakan language tapi langsung pada nama bahasanya. That is English, Sosons, and also Hidatsa. While used diganti dengan kata speak. It's called paraphrase. Itu disebut paraphrase soal dan bacaan itu di paraphrase. Maknanya sama tapi bahasanya yang berbeda. That's why you have to focus on the meaning. Itu sebabnya teman-teman fokus pada meaning instead of the language only. Next, number 4. Where in the passage does the authors explain what Sachajawa did to maintain the health of expedition's member? Sir, boleh di-scroll ke bawah nggak, Sir? Langsung ke bawah. Boleh. Mulai dari bawah dulu ya, silakan dibaca 2 bawah. Nanti kalau belum yakin jawabannya, kita naik lagi ke atas. Yang belum terdengar suaranya, Raisa. Kenapa jawab C, Raisa? Why did you answer C? Soalnya udah kelihatan di bold, Sir. Udah Ini kelihatan di bawah. kalimat sebelumnya udah ada kasih tahu to help keep the expedition healthy and fed. Lalu selanjutnya dijelasin gitu, Sir. He knew which root plants and berries could be used as a food and which could be used to treat cause of maladies, ranging from minor injuries to serious illness. Yang ngomongin tentang kesehatan nih. That's great. It's supposed to be the answers on C ya. Kita coba cek. Correct. Ya, nah, ini keuntungannya kalau teman-teman ngambilnya nanti computer based. Jadi tesnya di komputer. Ini keuntungannya. Jelas terlihat bagian soal ini. Tapi selain itu ada juga kerugiannya. Kerugiannya you cannot easily pass numbers. Ya, number 1, number 2 langsung lompat mau nomor 15 nggak bisa. Susah. Harus banyak klik. Tapi kalau paper kan tinggal dibalik. That's the thing. Tapi kalau di paper, I never experienced this type of exercise. Aku tes TOEFL tuh udah hampir 7 kali like exam maybe ya, because from my college till now I still like regularly do my TOEFL test. Tapi belum pernah aku nemu typical soal like this. But in computer based test I did ya. Kalau di computer based test sering ada typical soal kayak gini. Next we go number 5. Got the one you might read first, the bold one. Bold yang pertama boleh teman-teman pilih. Wih, Reisa langsung jawab A, yakin banget padahal belum lihat B dan lainnya ya. It's okay, kita simpan dulu A. Lanjut ke
Yes, please silahkan teman-teman jawab apakah A yang tadi, B, or C, or D. Ini jawabannya. Kita perlu mundur sedikit lagi ke bagian yang A, boleh? Ini adalah jawabannya yang A. Kalau Miss Reisa, why did you answer A? Karena di kalimat tersebut ada kata guide and mountain chaser. Jadi jawabnya itu, tapi belum tentu benar juga. Okay. So ini ya, she served a guide and interpreter when Lewis and Clark reached the upper Missouri River and the mountains from which she had come. Apakah ini jawabannya? Let's check. Oh my goodness. It's mistaken. Soal 1 tereliminasi. Bagaimana selanjutnya? Silakan. Oh, D. Okay. Miss Amanda, why did you answer D? Yes, because at the 8th sentence in paragraph 2, boleh di scroll. Nah, she remembered Southern trails from her childhood and was able to point out. Nah, ini yang kata was able to point out mungkin sama maknanya dengan was able to guide the expedition. Okay, then let's we try. Is that D? That's correct. Kenapa? Padahal nggak ada mountains-nya. Ya, kita baca dulu soalnya. Where in the passage does the author list a mountain pass through which Sacajawea was able to guide the expeditions? Nah, sebenarnya it's not about the mountains but the hills-nya, tapi about the pass-nya yang dilewati. Nah, related to pass berarti kalau terlewati, it's about the route, right? Nah, di sini disebutin she remembers Solson's trails from her childhood and was able to point out the expedition's routes. Berarti yang terlewati adalah yang rute ini, including what is today known as Bozeman Pass in Montana because of this childhood memories. Kayak gitu. Jadi nggak selalu oh ini tentang mountains terus jawabannya adalah mountains. Enggak. Harus mengandalkan meaningnya karena dia ngomongin tentang a mountains pass through berarti lembah-lembah gunung-gunung yang terlewati dia sebutkan dengan was able to point out expedition route, mampu menunjukkan rute ekspedisi dengan baik, including what is known as Bozeman Pass in Montana. Sebelum ke Amerika, jadi saya belum tahu apakah Bozeman Pass in Montana ini daerah pegunungan beneran or something different ya, but gunung beneran like what we imagine in Indonesia atau gunung yang seperti apa kalau di Amerika ya. Karena kalau di Arab kan yang disebut dengan gunung itu kayak gundukan tanah doang kalau di Indonesia. So we have different mountains in Arab Saudi or in Indonesia ya. Kalau kita lihat itu di Arab Saudi Jabal Ar-Rahmah kayak gitu ya, Gunung Jabal Ar-Rahmah. Kalau di sepemahaman in my perceptions oh Jabal gunung akan seperti apa gunungnya, apakah kayak Merapi kayak apa, just only like that ya, it's only we call it mungkin bukit ya, bukit aja mungkin kurang genep ya mau disebut bukit, tapi itulah it's a different things ya. In America I haven't been there so I don't know. Let's we go number 6. The tone of this passage is, nah teman-teman udah baca bolak-balik tadi, silahkan boleh diserapin lagi. Kira-kira ini ngomongin tentang apa? Is that critical? Is that complementary? Is that ambivalence? Or is that judgmental? Wih. Raisa, why B? Kenapa B, Raisa?
Because in the first paragraph ada bilang proof invaluable, sama di paragraf kedua itu bilang contributions to the success. Itu aja sih, Sir. Aku lihat depan-depannya aja. Oke, kalau lihat depan-depannya aja. Kalau Miss Rizky? Kurang lebihnya dari apa yang sudah dideskripsikan dari awal sampai akhir itu lebih ke kelebihan-kelebihan si Sasha Jawea dan kontribusi dia dalam perjalanan ini sih, Sir. Jadi ya menurut saya itu sebuah ujian si Sasha Jawea. Jadi saya jawab ya. Nah, sebenarnya banyak di bagian depan, boleh kalian sebelum lihat tadi bagian depan. Kalau dilihat, saya malah lebih cenderung pada bagian akhirnya. Let's say di sini. And translating skill to make an outstanding contributions. Ingat, kalau dia complementary, berarti harus ada pujian, right? Harus ada pujiannya. Outstanding is compliment. Outstanding adalah sebuah compliment. Nah, kalau kita lihat lagi ke bawah, ya, kita lihat di sini, and numerous other contributions, dan kontribusi yang banyak lainnya. So it's supposed to be complementary. Harusnya ya dari jawaban tadi complementary lebih reasonable. Nah, kalau ambivalence, teman-teman tahu nggak ambivalence itu apa? Ada yang tahu ambivalence apa? Tahu? Ambivalence itu bercabang. Ambivalence itu jadi ada dua maksudnya. Mungkin satunya kalau kita bisa lihat itu esai dengan dua point of view biasanya. Itu dengan disebut dengan ambivalence. Bisa saja talking about pertama ya. Pertama kita ngomongin tentang pernah nggak teman-teman membaca, kalau menulis esai biasanya teman-teman suka ikut esai, seandainya kita disuruh nulis kayak gini nih. Esainya adalah tentang the cause of a drug spread and write possible solutions. Menulis tentang penyebaran narkoba dan menuliskan solusi yang mungkin bisa kita buat untuk menangani itu. Itu ambivalence, bercabang. Kita harus menulis penyebabnya dan juga kita harus menulis bagaimana cara mengatasinya. That's ambivalence. Ada bercabang dua artikelnya. But ini tidak bercabang hanya satu, fokusnya pada giving a complimentary to Sasha Jawea, something like that. Next we go to number 7. Nomor 7. Oh, it's raining here. Nomor 7, the passage is most likely assigned reading in course apa kira-kira? Cocoknya menjadi bahan bacaan apa nih teman-teman? Let's go. Kalau udah bolak-balik bacaannya, pasti you can decide. Wah, Febriani, you answer it A. Kenapa? On world geography. Karena dari tadi tentang kontribusi seorang tokoh, Sir. Oke, so ini harusnya geografi. Yes. Oke, well, Rizky, you answer it B atau C itu ya. Harus pilih salah satu nih. C, why? Soalnya saya lihat dari yang ini sih, Sir, kalimat pertama. That is about the as a member of the district, 18 and 1804 sampai 1806. Gitu. Jadi ya menurut saya ini berarti cerita di abad 19-an. Oke. Yang lainnya mungkin Mas Teguh dari tadi kayaknya belum jawab nih Mas Teguh nih.
Mana Mas Teguh? Mas Teguh, apakah masih ada di sana? Oh, there is no Mas Teguh. Widya, what will be your answers? Pada Saya jawabnya C. 19th centuries American history. Iya. Eh, sekarang coba kita lihat apakah jawabannya C. 19th centuries American history. Betul. Nah, tapi teman-teman, ini akan sedikit tricky nantinya. Tricky-nya kenapa? On this case, teman-teman benar ya. Kenapa? Karena it's about the history happens in 1804 ya, di 1804. Tapi bisa saja kalau seandainya ada pembahasan di bawahnya adalah about American history only, juga masih benar. Seandainya ada pilihan di bawahnya adalah American histories gitu ya, tentang American history, bisa saja benar. Kenapa kayak gitu? Karena ini sebenarnya terlalu spesifik satu doang kalau mau disebutin 19th centuries American history gitu. Kecuali ada beberapa event, itu 19th centuries of American history akan lebih kuat. Itu sama halnya seandainya kita mau nyebutin kayak gini. Kita bahas satu kejadian yang terjadi 1945 gitu tentang kemerdekaan Indonesia. Apakah mana topik yang lebih cocok? Apakah ini tentang sejarah Indonesia atau sejarah Indonesia di abad 20, let's say kayak gitu. Tentu kita akan memilih yang mana yang lebih relevan. Apakah ini tentang sejarah kemerdekaan Indonesia atau tentang sejarah Indonesia di abad ke-20? Which one more related? Nah, kalau ada pilihannya dua kayak gitu, maka yang lebih spesifik yang benar. Yang lebih spesifik that is about yang sejarah kemerdekaan Indonesia dibanding dengan sejarah abad 20-nya Indonesia gitu. Kenapa? Karena eventnya hanya satu, kecuali ada eventnya beberapa, kejadian di 1945, kejadian di 1965, let's say kayak gitu, berarti itu baru nanti akan lebih cenderung kuat di pilihan yang kedua, sejarah Indonesia di abad 20. Something like that. That things about the reading. Apakah teman-teman masih ada yang ingin ditanyakan seputar reading? Saya mau tanya, Yes, please. tadi yang terkait sama nomor 6 sih, Sar. Sorry? Nomor 6. Sebenarnya mau nanya ini aja sih, Sar. Kan di nomor 6 tadi sebenarnya kan ada pilihan yang judgmental. Itu tuh yang seperti apa sih maksudnya yang judgmental itu, Sar? Judgmentals itu adalah salah satu esai yang nggak mungkin menjadi pilihan. Kenapa? Kalau kita lihat baca tadi kan adalah no tones ya, bukan no tonesing, tapi apa kita bisa adalah non-side blocks opinions. Di dalam esai TOEFL itu tidak akan ditulis satu sudut pandang tertentu kayak gitu. Seandainya kita ngomongin tentang perang di I'm so sorry to mention that's about in let's say Middle East. Kita nulis sebuah esai tentang Middle East. Nah, sudut pandang kita adalah semua perang di Indonesia di Timur Tengah itu terjadi karena terorisme. Kita kritisi terus only one point. Semua ini karena radikalisme yang terjadi karena agama, anything like we force them to be mistaken, itu judgmental. Kita memaksakan satu pihak untuk bersalah di dalam case tertentu, itu namanya judgmental. So you're very judgmental kalau di common speaking itu kita ketika diomong kamu ini judgmental banget sih orangnya, kamu selalu suka nyalahin orang. That things judgmental like that ini Rizky. Tapi kemungkinannya sangat kecil untuk ada di TOEFL ya. Kenapa kok kayak gitu? Kenapa kok judgmental ini sedikit banget keluar? Kalau tadi Rizky ingat di bagian awal yang ngomongin tentang tones ya, kita ngomongin tones itu tadi
dia akan bilang bahwa the majority of the passage on the TOEFL test are factual spaces presented without any emotions. Aku coba ini ya, share screen biar Reski paham. These things. Yang tadi tak garis bawahi di sini. The majority, ya, the majority of the passage, this one, again, of TOEFL tests are factual spaces presented without any emotions. Judgmental is using emotions. Judgmental itu jelas menggunakan one point of view, satu sudut pandang yang merasa benar. Something like that, Rizky. Can you get the point? Yes, sir. Thank you, sir. Okay. Any other questions? Ada pertanyaan lain? Ada ya? Oke. If there is no. Nah, nanti teman-teman, because if you can follow the class till the end, nanti kalau teman-teman bisa ngikuti kelas di akhir, di bagian akhir nanti aku akan bagikan teman-teman aplikasi yang tak gunakan untuk belajar bersama teman-teman semuanya. Nah, di sini nanti teman-teman bisa not only practicing, ya. Jadi bukan hanya practicing. Nanti teman-teman juga mencoba, bisa saja you try to do the test. This thing. Do the test, nanti ada listening, structures, and reading comprehensions. Untuk melihat berapa, ada 3 mock-up test yang disediakan. Untuk melihat how good you are at the test. Kalau nanti sudah ready, teman-teman bisa saja langsung tes gitu. Bisa predict your score. Bisa diprediksikan skornya. Nanti yang sampai akhir tak bagikan, tak kirim via emails this ini ya, this applications. Nah, itu tadi materi kita tentang reading. Kalau tidak ada pertanyaan selanjutnya, kita akan membahas tentang the next introductions dulu. Kita kenalan dulu dengan yang namanya structures and written expressions. Biar waktunya efektif ya teman-teman. Kita akan sedikit kenalan dengan namanya structures and written expressions. Teman-teman, reading and listening dan reading itu 2 skills to measures your passive skills. Jadi reading dan listening itu 2 skill yang diujikan untuk mengetahui seberapa kemampuan Anda teman-teman semuanya pada skill passive atau kemampuan pasif. Nah, nantinya akan ada bagian yang diujikan untuk mengukur the skills to communicate actively. Skills untuk berkomunikasi secara aktif, yaitu ada dalam writing, structures, ya, atau speaking kalau di TOEFL IBT. Itu konsepnya kayak gitu. Jadi nanti yang akan kita bahas kalau bagian structures, written expressions, writing, terus kemudian speaking itu pada materi active skills gitu ya, pada materi active skill. Kita mulai pahami dulu. The start ya, we start the point. Apa sih structures and written expressions? Structures and written expressions. Sebenarnya structures and written expressions ini dibagi 2, teman-teman. Ada structure-nya, terus kemudian kedua ada written expressions-nya. On structures, the skills yang disyaratkan untuk teman-teman semuanya adalah you know how to write atau structures English sentences. Jadi teman-teman tahu bagaimana cara menulis, ya, cara bagaimana menyampaikan bahasa Inggris, kalimat-kalimatnya dalam bahasa Inggris yang baik dan benar. Itu we call it structures. Kita mampu menulis. Maka dalam instructions-nya nanti adalah
complete the sentence. Instruksinya adalah complete the sentence. Kita mampu melengkapi kalimat yang rumpang. Supaya tahu apakah kamu bisa menulis dengan baik atau benar. While other than that, selain itu, ada tes yang kedua, itu tesnya tentang written expressions. Written expressions ini tentang how to use English structures correctly. Jadi kita tahu bagaimana cara menggunakan struktur bahasa Inggris yang benar. Kenapa? Karena nanti teman-teman ketika dites akademik, teman-teman akan menulis esai, akan menulis jurnal, akan menulis papers. Harus mampu bagaimana menggunakan written expressions dengan baik. Kayak gitu. Ini yang ditanyakan nanti related pada functions-nya. Pada functions-nya. Apakah benar kalau konteks kayak gini menggunakan simple present, let's say kayak gitu. Apakah benar kalau konteks kayak gini menggunakan have atau had kayak gitu. Let the things kayak gitu functions. Makanya interactions-nya adalah instruksinya adalah find the error. Menemukan kesalahannya. Kita harus mampu finding the error in complete sentence. Bisa menemukan kesalahan dalam complete sentence. Lalu the next question is, kalau kita harus membagi nih, mana porsi yang besarnya? Sebenarnya we cannot say this is 50-50. Kita tidak bisa bilang bahwa ini adalah 15, terus kemudian yang ini 15, enggak. Kenapa? Karena kita ada 40 soal, yang di sini biasanya ada 25, di sini adalah 15. So, most of the time, rata-rata soalnya akan seperti ini, 25-15. So, you have to gain on this and then improve on this. Pastikan yang benar di bagian di sini karena lebih mudah, lebih banyak. Terus kemudian on this one, teman-teman bisa dapatkan untuk bonusnya. Lalu, pertanyaan lanjutnya adalah how to work on those. Bagaimana cara mengerjakan ini semuanya? Gini teman-teman. Kita bahas dulu yang pertama. That is structures. Ya. Kita bahas dulu yang structures. Teman-teman pernah dengar nggak how to arrange good sentence in English? Teman-teman pernah dengar nggak? Skill apa yang harus teman-teman pelajari untuk menyusun kalimat yang baik dan benar dalam bahasa Inggris? Maybe I want to ask Raisa lah yang paling sering aktif. Skill apa yang harus teman-teman tahu dulu untuk menyusun kalimat dalam bahasa Inggris? Raisa. What is Raisa? Raisa menghilang? Saya, Sir. Yes. In my opinion sih harus tahu ini dulu sih komponen dari sentence itu sendiri apa, kayak misalnya ada subjeknya, predikat, verb dan lain sebagainya gitu, Sir. Oke, kita conclude bahwa mereka harus tahu komponennya, gitu ya. Komponen of the sentence, subject, predikat, atau something kayak gitu. Nah, terus kemudian kalau Raisa without Raisa, ya, satunya mirip nih namanya, ini Raisa without A. How about you, Raisa? Raisa? Kan tadi udah dibilang kayak harus ada subjeknya, bla bla bla. Ya, berarti nambah harus tahu kayak verb, terus preposition, yang gitu-gitu, Sir. Oke, good. Nah, saling melengkapi ya, bagus. Karena mungkin kembar. Jadi gini, kalau dalam bahasa Indonesia, kita mengenal nama istilah SPOK. Subjek, predikat, objek, keterangan. Nah, di dalam bahasa Inggris, susunannya sebenarnya not different. Subjek, verb, verb ini sama dengan predikat, terus kemudian C as complements atau pelengkap ini sama dengan objek dan juga keterangan. Sama sebenarnya. What makes different? Apa yang membuat difference? Ketika kita ngomongin subjek and predikat dalam bahasa Indonesia, rata-rata kita tidak diajarkan apa itu subjek,
Siapa yang bisa menjadi subjek? Siapa yang bisa menjadi predikat? Siapa yang menjadi objek keterangan kayak gitu kita nggak dikasih tahu. Tapi in English it's mandatory. Kita harus tahu siapa yang bisa menjadi subjek, siapa yang bisa menjadi verb, siapa yang bisa menjadi complements. Makanya kita harus mengenal the first key point adalah part of speech. Kita harus tahu nih part of speech, teman-teman. Harus tahu banget namanya part of speech atau kelas kata. Kelas kata ini nanti menentukan apa yang harus kita susun. Untuk melengkapi subjek, untuk melengkapi verb, itu tuh apa saja. Makanya teman-teman harus tahu. Subjek itu ada dua. Yang bisa menjadi subjek. That is noun atau pronoun. Nanti teman-teman pelajari. Noun adalah kata benda, pronoun adalah kata ganti benda. Noun adalah tables, dog, and lain sebagainya. Pronoun adalah I, you, they, we, she, he, it. Itu adalah pronoun. Terus kemudian, yang menjadi predikat, it's always verb. Selalu verb. Tapi problemsnya, verb itu ada banyak. Verb itu ada banyak. Ada main verb. Ada kata kerja utama. Namanya main verb. Main verb ini ya verb 1, ya, dan transformationsnya verb 2, verb 3, verb ing, ini verb, main verb, kata kerja utama. Ada juga selain itu ada namanya auxiliary, kata kerja bantu. Kata kerja bantu bisa saja has, have, will, do, does, did. Ini namanya kata kerja bantu. Atau there is juga to be gitu ya. To be masuk dalam auxiliary juga, tapi tak sendirikan. Is, am, are, was, were, dan lain sebagainya. Nah, the next, selain itu nanti juga ada juga nih gitu ya. Selain to be ada namanya modal. Modal adalah kata kerja bantu sama seperti auxiliary. Cuman modal ini nanti functionsnya berbeda. Modal ada can, additional meaning. Kalau modal itu menggunakan additional meaning, menambahkan makna. Can, may, could, terus kemudian must, dan lain sebagainya. Ini teman-teman harus kenali. Nah, terus pertanyaan lanjutannya, apa yang bisa menjadi complements, dan kalau predikatnya sudah, apa yang bisa menjadi complements? Yang bisa menjadi complements adalah adverb. Adverb ini nanti ada adverb of place, adverb of time, ya, adverb of manner, dan lain sebagainya. Sampai sini teman-teman dasarnya dikenali dulu. Nanti in detail you can focus on working with this ya. Teman-teman bisa mengerjakan ini dengan lebih detail lagi gitu. And the next, makanya kalau kita sudah tahu, oh iya berarti aku harus belajar part of speech yang detail. Tapi apa saja yang akan dipelajari? Apakah ini only about tenses? Apakah ini only about active passive sentence? Nah, itu yang nanti teman-teman tak ajari. Yang akan kita bahas di bagian structures ini nantinya, yang satu, ya, structures ini adalah tentang namanya simple sentence. Teman-teman harus tahu dasar pembuatan kalimat sederhana. Kalimat sederhana itu ada apa? Subjek dan verb aja. You know how to arrange subject and verb aja. Memastikan bahwa subjek dan verbmu benar aja. That's on the testing. Nanti di sini ada 5 skillnya. Ya, it will be 5 skills. Skills yang pertama, ya, skills yang pertama. Teman-teman harus tahu bahwa dalam bahasa Inggris, subjek harus cocok dengan dua hal. Yang pertama adalah dengan time-nya. Harus cocok dengan waktunya.
Not subjeknya dulu, but dengan time-nya dulu. Dan after that, baru cocok dengan subjeknya. Let's say, ya, kita mau buat kayak gini. Contoh. Kita mau membuat kalimat, tandanya, Budi selalu belajar. Atau yang kedua, ada kalimat yang kedua, mereka selalu belajar. Yang pertama kita sadari atau pertama kita harus cari adalah time-nya. Karena ini time-nya adalah selalu, ya, time-nya adalah always, maka ini adalah present. Ini adalah saat ini. Presence di options-nya adalah verb 1 atau verb 1 SES. Nah, yang membedakan berarti tentang time sudah clear. Kita akan menggunakan present. Selanjutnya tentang subjek. Nah, baru subjek ini. Subjek ini dalam bahasa Inggris dibagi menjadi 3. Oh, banyak kali perbedaannya, teman-teman. Semoga teman-teman nanti bisa ngikutin ya. Yang pertama adalah the first person atau orang pertama. Orang pertama itu I. Ya. Persons. Nah, first person ini ada orang first person singular. Ada orang pertama tunggal, that is I. Ada first person tapi plural. Orang pertama tapi plural. Contohnya we, kita, aku dan kamu. Sama-sama orang pertama tapi bentuknya tunggal. Ada juga namanya second persons. Second persons itu ada second person singular. Second person singular contohnya you, kamu. Ada juga second persons plural. Contohnya they, mereka. You, kalian. It's banyak ya. Itu singular. Nah, nanti ada yang ketiga, ada namanya third person. Third person, orang ketiga. Berarti nggak ada di dalam pembicaraan. Bisa saja dia laki-laki, dia perempuan, atau bahkan mereka. Nah, di case ini, Budi adalah orang ketiga. Nah, orang ketiga, kalau dia tunggal dalam bahasa Inggris, selalu menggunakan SES. S atau ES. Maka Budi di sini supposed to be Budi selalu belajar adalah always studies. Ya, ada perubahan verbnya. Sementara kalau mereka selalu belajar adalah they always study. Nah, ini skill pertama. Pastikan bahwa pemilihan subjek dan verb, ya, pastikan bahwa pemilihan subjek dan verb itu selalu benar. Syaratnya apa? Memastikan time and subjeknya tepat. Kalau subjeknya singular, verbnya singular. Kalau subjeknya plural, verbnya plural. Kayak gitu. Ringkasnya, kalau subjek, kalau dia singular, kalau seandainya dia tunggal, itu tuh dia tidak ada. Tanda silangnya artinya tidak ada ya. Tidak ada S atau ES. Tapi kalau plural, singular plural itu plus S atau ES. Nah, kalau verb, kalau dia singular, kalau dia tunggal, kebalikannya, dia malah plus S atau ES. Kalau dia plural, dia tidak ada S atau ES. Contoh, ya, kita taruh kata kerjanya, kata subjeknya adalah tables. Tables ini tanpa S, right? Kalau dia tanpa S, maka verbnya nantinya pasangannya itu ke sini nih, Mama. Pasangannya begini. Maka verbnya akan menggunakan S atau ES. Table gives
a comfort place seandainya. Sorry. Ini pakai S. Tapi kalau tablesnya ada S-nya, teman-teman, tablesnya di sini plural, tables. Ada S-nya with S, maka gives-nya menjadi biasa saja. Give a comfort place. To simplify, untuk mensimplify, nggak akan ada double S ketemu kayak gini. Tables, gives, kayak gitu nggak ada. Kenapa? Karena kalau terlalu banyak S, pilek. Ya, that things. Ini skill sederhananya yang kita akan pelajari. Nanti akan ada lanjutan 4 skill lagi yang akan kita bahas tomorrow, the day after tomorrow, and so on and so on. Nanti teman-teman, kalau teman-teman bisa mengikuti sampai habis kelasnya ya, akan tak kasih, karena pasti nggak akan selesai. Kelas kita itu pembahasan semua TOEFL-nya ya, nggak akan selesai. Makanya kalau teman-teman mengikuti sampai habis semomen, tak kasih tahu. Biar teman-teman punya semangat. Serius. Kalau teman-teman semua bisa mengikuti kelas yang sampai akhir, nanti teman-teman ada yang sudah tak persiapkan untuk membantu teman-teman belajar TOEFL. Itu namanya Grammar for TOEFL Hack. Ini tentang TOEFL semuanya. Nah, berbeda dengan yang kemarin, kalau yang listening kemarin cuma beberapa, ini sampai 16 chapters dan skillnya sampai 60. I explain all. Tak jelasin semua sampai 60 skill itu tak jelasin semua. And also berbedanya dengan yang kemarin, kalau di listening itu hanya ada scriptnya. Kalau di bagian structures nanti teman-teman akan mendapatkan penjelasannya like this one. Kalimat di atas sudah memiliki verb is expected, something like that. Nomor 2 ada penjelasannya lagi. Nomor 3 and so on, so on. Nah, nanti buat yang teman-teman sampai akhir, I will share this and also the application for free as my appreciations for your hard work. Sebagai apresiasi dari kerja keras teman-teman semuanya, nanti akan aku share sampai bonusnya kayak gitu. So, I guess this is all about our introductions for structures. Tomorrow we'll continue our class. If you have questions related to structures or anything, just contact me it's easy to contact me, yes, of course. See you on the next time. Thank you so much for joining my class and have a good rest. So we close our meeting. Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Waalaikumsalam. Thank you. Thank you, sir. sir. Bye.